Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Pelangi meletakkan pensil yang digunakannya untuk menggambar desain pakaian ketika mendengar suara bel berbunyi. Dengan cepat wanita itu memakai khimarnya dan bergegas keluar kamar. Seperti biasa, Pelangi akan menyibak tirai jendela untuk melihat siapa yang ada di depan gerbang. Itu siapa? Gumamnya dalam hati. Dari celah tirai, ia dapat melihat seorang wanita yang berdiri di depan pagar rumahnya dengan pakaian yang cukup minim. Pelangi pun bergegas menuju gerbang dan membukanya. Spontan, bola matanya melebar ketika menatap wanita yang berdiri di hadapannya. Seorang wanita dengan rambut berwarna seperti madu. Lekukan tubuhnya yang sempurna terlihat jelas di balik pakaian minim yang dikenakannya. Meskipun belum pernah bertemu sebelumnya, namun Pelangi dapat mengenali pemilik wajah itu. Foto wanita itulah yang menyambutnya dengan menyakitkan ketika pertama kali menginjakan kaki di rumah suaminya. "Hai, aku kemari untuk bertemu dengan wanita bernama Pelangi," ucapnya tanpa rasa sungkan sedikit pun. "Iya, saya sendiri." Priska menatap dari ujung kaki ke ujung kepala, seolah tatapannya sangat meremehkan. Jadi seperti ini istrinya Awan. "Oh, jadi kamu yang namanya Pelangi, istrinya Awan?" Pelangi mengangguk pelan, membuat wanita itu mengulurkan tangannya. Namun, Pelangi hanya menatap tangan yang menggantung di udara itu tanpa menyambutnya. "Oke." Priska menarik tangannya dan memilih menyilangkan di bawah dada. "Maaf mengganggu waktu kamu, tapi ada hal penting yang harus kita bicarakan." "Silahkan masuk dulu." Pelangi mempersilahkan wanita itu untuk masuk dan duduk di ruang tamu. "Aku rasa aku tidak perlu memperkenalkan diriku ke kamu. Aku yakin kamu sudah pernah mendengar namaku sebelumnya, kan?" Priska menjatuhkan tubuhnya di sofa dan menyilangkan kakinya. Hela napas panjang terdengar ketika menatap dinding ruang tamu. Rasa kecewa pun menjalar menyadari fotonya tak lagi menggantung di sana. "Iya, aku pernah beberapa kali mendengar namamu. Jadi hal penting apa yang ingin kamu bicarakan dengan aku?" Priska menatap wanita berpakaian tertutup di hadapannya. "Aku kemari untuk membicarakan tentang Awan." "Ada apa dengan suamiku?" Ucapan Pelangi yang menekankan kata suami sebagai bentuk kepemilikan membuat Priska memutar bola matanya dengan marah. Kecemburuan tiba-tiba mencengkram yang membuatnya merasa sesak. "Kamu tahu kan, Awan terpaksa menikahi kamu karena desakan orang tuanya?" Pelangi mengangguk sebagai jawaban. "Jadi tolong lepaskan Awan dan kembalikan dia kepadaku." Mata Pelangi terpejam mendengar permintaan singkat dan menyakitkan itu. "Mengembalikan Mas Awan? Tapi aku tidak pernah mengambilnya dari siapapun. Mas Awan masih lajang ketika menikahi aku." Lagi, ucapan Pelangi seperti menyulut api permusuhan di antara mereka. "Jelas-jelas kamu yang menjadi orang ketiga di antara aku dan Awan. Dan kamu sendiri tahu siapa yang dia cintai." "Aku tahu tentang itu. Mas Awan sudah pernah mengatakannya." "Lalu kenapa kamu masih bertahan? Kenapa kamu tidak pergi dari kehidupan Awan? Apa sesulit itu bagimu untuk melepasnya?" "Seharusnya pertanyaan itu lebih layak ditujukan kepada kamu. Sampai saat ini aku masih istrinya, dan aku berhak sepenuhnya atas diri suamiku. Jadi tolong, kamu pergi dari sini. Tidak baik bagi seorang wanita untuk berusaha merebut suami wanita lain." Priska tertawa sinis. Dasar perempuan tidak tahu malu. Meskipun merasa sakit dengan ucapan Priska, namun sebisa mungkin Pelangi menahan diri. "Maaf, tapi kamu yang datang untuk meminta seorang istri melepas suaminya. Dari sini, sudah jelas siapa yang tidak tahu malu sebenarnya." Baru saja mulut Priska akan terbuka untuk membalas, sudah terdengar suara pintu diketuk. Keduanya menoleh. Mendadak wajah Pelangi terlihat memucat ketika melihat kedua orang tuanya bersama Zidan ada di ambang pintu. "Assalamualaikum, Nak," ucap ayah Ahmad dan ibu Humairah bersamaan. "Waalaikumsalam, ayah, ibu." Pelangi tersadar dan kemudian bangkit dari duduknya, menyambut kedatangan ayah Ahmad dan ibu Humairah.
Tatapan pelangi langsung tertuju kepada Zidan, seolah mencari jawaban di sana. Namun adiknya itu hanya dapat menundukkan kepala tanpa sepatah kata pun. Menyadari raut wajah ketiganya yang tampak sedih, pelangi meyakini bahwa kedatangan orang tuanya ke rumah karena suatu hal penting. Padahal baru beberapa jam lalu ia meninggalkan rumah orang tuanya. Tatapan Ibu Humairah seketika tertuju pada seorang wanita asing dengan pakaian minim yang sedang duduk di ruang tamu. "Pelangi, itu siapa, Nak? Teman kamu ya?" "Iya, Ibu." Jawab Pelangi berbohong karena tidak mungkin dirinya memberitahu siapa wanita tersebut. Bibir Priska melengkung membentuk senyuman setelah berhasil menebak bahwa yang baru datang merupakan orang tua Pelangi. "Bagus kalau orang tua kamu ada di sini. Sekalian saja kita bicarakan bersama supaya mereka juga tahu." Baik Ayah Ahmad, Ibu Humairah menatap penuh tanya. Berbeda dengan Zidan yang sudah menduga bahwa wanita itu adalah mantan kekasih Awan yang pernah disebutnya saat dalam keadaan mabuk. "Memang hal apa yang harus dibicarakan?" tanya Ayah Ahmad yang masih belum menangkap arti ucapan Priska. "Tidak ada masalah apa-apa, Ayah. Dia hanya teman lama Mas Awan yang kebetulan datang bertamu." Pelangi menatap Priska. "Kamu bisa pulang dulu. Kita akan bicara lain kali lagi." Priska menipiskan bibirnya dan kemudian bangkit dari duduknya. "Kalau bisa bicara sekarang, kenapa harus lain kali?" "Memang ada apa ini?" Bu Humairah menggenggam tangan putrinya. "Ada apa, Nak?" "Tidak ada apa-apa, Bu. Dek, tolong bawa ayah sama ibu ke atas. Kakak akan bicara dulu dengan perempuan ini," pinta Pelangi. "Memang kenapa kalau orang tua kamu ikut bicara dengan kita? Bukannya malah bagus? Biar mereka tahu keadaan sebenarnya," sambar Priska. Zidan menatap dingin wanita itu. "Maaf, Kak. Sebaiknya Kakak pulang dulu. Kami ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan Kak Pelangi." "Saya juga kemari untuk membicarakan sesuatu yang penting. Om, Tante, saya Priska. Saya dan Awan sudah lama berpacaran jauh sebelum Awan menikahi anak kalian. Bahkan kami pernah tinggal bersama di apartemen." "Maaf, Kak, tapi wanita macam apa yang nekat mendatangi rumah mantannya untuk menjadi perusak?" Rasanya kemarahan Priska memuncak mendengar ucapan pemuda yang berdiri tak jauh darinya. "Terus menurut kamu, kakak kamu itu wanita seperti apa?" Zidan tersenyum. "Kelihatan kok dari caranya berpakaian." Priska semakin merasa tersudutkan. Ia menatap Pelangi dengan penuh kebencian. Ayah Ahmad hanya dapat menarik nafas dalam seraya mengusap dada. "Astagfirullahalazim. Pelangi, tolong minta perempuan ini pulang dulu. Ayah perlu bicara dengan kamu, Nak." "Pelangi, sebelumnya ayah minta maaf datang kemari tanpa memberitahu dulu. Tapi ada sesuatu yang harus ayah tanyakan kepada kamu," ucap Ayah Ahmad. "Apa yang mau ayah tanyakan?" Pria berusia kira-kira 50 tahunan itu terdiam beberapa saat. Jika tidak mengingat posisinya sebagai seorang ayah yang harus selalu kuat di hadapan keluarga, ia pasti sudah menangis. Memikirkan apakah keputusannya menikahkan Pelangi adalah sebuah kesalahan besar yang kini harus ditanggung sendiri oleh putrinya. Sedangkan Ibu Humairah sudah menangis dan bersandar di bau Zidan. Pengakuan Priska tadi benar-benar membuatnya syok. "Nak, apakah kamu baik-baik saja selama ini? Apa kamu diperlakukan sebagaimana seharusnya istri diperlakukan?" Pelangi menundukkan kepala mendengar pertanyaan itu. Bibirnya mengatup rapat, namun cairan bening yang menggenang di bola matanya seakan menjadi sebuah jawaban. "Katakan saja, Nak. Kamu tidak perlu ragu. Apa yang dikatakan wanita itu tadi benar." Pelangi menatap kedua orang tuanya. "Ayah, dosakah bagi seorang istri membuka aib suaminya? Bukankah istri adalah pakaian bagi suaminya? Dan membuka aib suami sama saja dengan menelanjangi diri?" Sementara itu di rumah Ayah Ferry. Baru saja Ayah Ferry meninggalkan tempat duduknya untuk menemui putranya yang kata Bimina sedang mengamuk, Awan sudah muncul dari balik pintu dengan tatapan yang menyeratkan kemarahan. Sebenarnya perilaku Awan tak mengherankan lagi bagi Ayah Ferry.
sebab Awan memang seorang pembangkang dan suka membuat keributan. Sudah hal biasa jika ia mengamuk jika menemukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Ada apa, Wan? Ibu mana? Jawabnya dengan nada tak ramah. Tampak kerutan tipis di kening ayah Ferry. Belum pernah sebelumnya Awan menunjukkan kemarahan kepada sang ibu. Tenang dulu kamu. Memang ada apa sama ibu? Ibu sudah keterlaluan, teriak Awan dengan kemarahan yang meledak, membuat ayah Ferry semakin dipenuhi dengan tanda tanya. Keterlaluan kenapa? Kamu duduk dulu yang tenang. Mari kita bicara dengan kepala dingin. Ayah Ferry memberi kode kepada Bik Minah untuk meninggalkan mereka berdua di ruangan itu. Bik Minah langsung keluar, menuju lantai atas untuk mencari keberadaan majikannya. Ia mengetuk pintu beberapa kali hingga akhirnya menerima sahutan dari sang penghuni kamar. Bu, di bawah ada Den Awan yang ngamuk cari ibu, ucap Bik Minah khawatir. Bu Sofi yang rebahan di ranjang empuknya menatap Bik Minah. Apa? Awan ngamuk cari saya? Ngamuk cari bapak kali. Biasanya kan Awan itu ngamuknya sama bapak. Wanita itu tampak tak percaya, sebab selama ini Awan sangat menghormatinya. Tapi benar, Bu. Tadi Den Awan marah-marah cari ibu. Itu di bawah Den Awan sedang bicara dengan bapak. Ya sudah, kamu ke bawah saja duluan. Saya akan temui Awan. Baik, Bu. Awan duduk di sebuah kursi berhadapan dengan ayah Ferry. Beberapa kali ia mengatur nafas demi mengurangi rasa marah yang terasa membakar tubuhnya. Ada masalah apa sebenarnya? Ibu kamu kenapa? Tanya ayah Ferry setelah Awan mulai tenang. Awan pun menyerahkan sebuah rekaman CCTV yang telah disalin ke ponselnya, yang menayangkan detik-detik pertemuan Ibu Sofi dengan pelangi. Sontak, pria paruh baya itu melebarkan bola matanya. Memang apa yang dibicarakan ibu kamu dengan pelangi? Ibu mendatangi pelangi dan memintanya meninggalkan aku. Dan bukan cuma itu, ibu malah mendukung Priska. Astagfirullahalazim. Ayah Ferry mendecakkan lidah seraya menggelengkan kepalanya. Ibu kamu memang sudah keterlaluan. Ayah harus menegur ibu. Pasti, Wan. Lebih baik kita ke atas dan bicara baik-baik dengan ibu kamu. Sepertinya ibu sedang istirahat di atas. Baru saja Awan dan ayah Ferry melewati ruang tengah, Ibu Sofi sudah terlihat menuruni tangga. Ada apa ini? Bik Minah bilang Awan marah-marah. Tanya Bu Sofi menatap suami dan putranya. Awan menghunus tatapan tajam kepada ibunya itu, namun ayah Ferry berusaha menenangkan. Tenang, Awan. Jangan jadi anak durhaka. Itu ibu kamu. Memang ada apa? Bu Sofi menuntut sebuah jawaban. Ayah Ferry masih terlihat berusaha menenangkan Awan. Bu, tolong jawab dengan jujur. Apa maksud kamu mendatangi pelangi dan memintanya meninggalkan Awan demi Priska? Tanya ayah Ferry. Dirinya pun tampak menahan rasa marah. Ibu Sofi tertawa sinis. Oh, jadi istri kamu habis mengadukan ibu ya? Dia bilang apa sama kamu? Awan menipiskan bibirnya. Tuduhan Bu Sofi kepada pelangi benar-benar membuat kemarahannya menembus ke ubun-ubun. Kalau bukan Priska yang bilang, aku tidak akan tahu, karena pelangi menutupi perbuatan ibu. Bu Sofi tersentak kaget. Ibu memang mendatangi pelangi, tapi itu semua demi kebahagiaan kamu. Apa maksud kamu, Bu? Tanya ayah Ferry. Kebahagiaan macam apa? Memang benar kan? Awan tidak mencintai pelangi. Ayah yang memaksa Awan untuk menikahi perempuan yang sama sekali bukan seleranya dan tidak layak untuk Awan. Jadi biarkan Awan yang menentukan pilihannya sendiri. Ayahlah yang harus mengerti bahwa Awan hanya mencintai Priska, bukan pelangi. Astagfirullahalazim. Suara berat yang tiba-tiba hadir di antara mereka membuat ketiganya menoleh ke sumber suara. Baik ayah Ferry maupun Awan sangat terkejut melihat pelangi, Zidan, bersama kedua orang tuanya ada di sana. Pelangi? Gemetar suara Awan ketika menyebut nama istrinya. Rasa bersalah dan malu tergambar jelas di wajah Awan maupun ayah Ferry.
Mereka seketika menundukkan kepala. Awan bahkan tak berani lagi menatap mertuanya. Aku bisa jelaskan semua ini. Pelangi terdiam, tatapannya kosong. Ayah Ahmad mengangkat telapak tangannya. Hatinya terlalu sakit mendengar semua kalimat menyakitkan tentang putrinya. Tidak perlu dijelaskan lagi, Nak Awan. Semua sudah jelas. Ia lalu menatap Ayah Ferry dengan menahan air mata. Kamu yang sudah mendatangiku untuk meminta anakku agar dijadikan istri anakmu. Hari ini, aku mendatangimu untuk meminta anakku kembali. Kini mereka semua sedang duduk bersama di dalam sebuah ruangan tertutup. Setelah Ayah Ferry berhasil membujuk besannya untuk berbicara dengan kepala dingin. Pelangi duduk di antara kedua orang tuanya. Sementara Zidan diminta Ayah Ahmad untuk menunggu di ruang tamu. Awan menundukkan kepala saat Ayah Ahmad menghujam tatapan penuh kekecewaan terhadapnya. Berbeda dengan Ibu Sofi, di saat yang lain merasa sedih dan kecewa, ia justru bersikap acuh tak acuh. Aku melepas Pelangi dengan harapan dia akan disayangi, dijaga dan diterima dengan baik di rumah keluarga barunya. Apakah kekurangan Pelangi sehingga dianggap tidak layak di keluarga ini? Ayah Ahmad membuka suara, yang membuat Ayah Ferry memejamkan mata dengan penuh sesal. Bukan Pelangi yang tidak layak, Awanlah yang sebenarnya tidak layak untuk wanita sebaik Pelangi. Ibu Humairah menyeka air mata yang sedari tadi terus mengalir di wajahnya tanpa henti. Ibu mana yang tidak sakit hati mendengar putri kesayangannya dihina oleh keluarga suaminya. Pelangi terdiam dengan pandangan tertunduk. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Kalau begitu, kenapa Pelangi tidak mendapatkan haknya sebagai istri dan menantu? Aku benar-benar minta maaf. Aku sangat menyesali sikap Awan. Lalu bagaimana dengan seorang wanita bernama Priska? Dia mengaku memiliki hubungan yang sudah sangat jauh dengan Awan. Benarkah itu? Sorot mata penuh tanya Ayah Ahmad langsung tertuju kepada menantunya, seolah menuntut sebuah jawaban. Kalau memang Nak Awan memiliki wanita lain yang dicintai, lepaskanlah Pelangi. Tidak, Ayah. Awan menggeleng dengan cepat. Saya memang bukan laki-laki yang baik. Saya sering mabuk-mabukan, membuat keributan, balapan liar dan mengabaikan Pelangi selama ini. Mata Ayah Ahmad terpejam frustasi. Tangannya terangkat mengusap dada. Bibirnya mengucap istighfar beberapa kali. Sementara Ayah Ferry memijat kening, Awan baru saja membongkar semua aibnya sendiri yang berusaha ia dan Pelangi tutupi. Saya akui semua kesalahan yang pernah saya lakukan. Tapi saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Priska. Awan menatap istrinya. Pelangi, aku mohon percaya sama aku. Aku sangat menyesal dan mau memperbaiki kesalahanku. Aku memang pernah lama menjalin hubungan dengannya. Tapi tidak pernah ada yang terjadi di antara kami. Aku mau memulai semuanya dari awal lagi bersama kamu. Apa maksud kamu, Awan? Bukannya kamu memang terpaksa menikahi Pelangi ya? Ibu tahu kamu masih mencintai Priska. Astagfirullahaladzim, Bu. Tekik Ayah Ferry. Tidak sepantasnya kamu berkata seperti itu di hadapan Pelangi. Kamu seharusnya mendukung Awan untuk memperbaiki rumah tangganya, bukan malah mengacaukannya. Hati kamu benar-benar sudah dirasuki iblis. Memang apa yang salah dengan ucapanku, Mas? Memang benar kan? Awan tidak menginginkan Pelangi, hanya Priska yang layak untuk Awan. Dan ini sudah waktunya untuk Awan menentukan sendiri pilihan hatinya. Semakin besarlah rasa bersalah Ayah Ferry terhadap Pelangi dan besannya. Ia mendesahkan napasnya berat. Ahmad, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Pelangi, maafkan ayah, Nak. Pelangi masih diam dengan wajah yang semakin memucat. Jemarinya saling meremas dengan gemetar. Ucapan ibu mertuanya terlampau menyakiti hatinya. Sudahlah, tidak baik berbicara dalam keadaan emosi. Mungkin lebih baik kalau Nak Awan memikirkan segalanya dan memantapkan hati. Mana yang benar-benar terbaik untuk Nak Awan dan Pelangi. Untuk sementara, mohon izinkan ayah untuk membawa Pelangi pulang.
Ayah Ahmad berdiri dari duduknya. Ayo Bu, nak, kita pulang dulu. Ayah Ferry sudah pasrah mendengar keputusan ayah Ahmad. Zidan langsung berdiri ketika melihat ayah, ibu dan kakaknya keluar dari ruangan itu. Mereka berjalan bersama menuju pintu. Sementara Awan menyusul di belakang. Berhenti Awan, biarkan saja dia pergi. Tidak perlu kamu halangi, begik Bu Sofi. Namun Awan tak peduli. Ia terus berjalan mengikuti istrinya. Pelangi, aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Zidan membukakan pintu mobil untuk kakaknya. Kemudian menatap Awan. Kawan, pernah dengar kisah Adam alaihissalam dan Siti Hawa? Awan terdiam, sembari berusaha mengingat nama yang baru saja disebut adik iparnya. Keduanya pernah melakukan kelalaian dengan terhasut oleh iblis, yang membuat mereka diturunkan dari surga ke dunia. Mereka dipisahkan oleh ruang waktu dan jarak yang begitu jauh. Itulah salah satu cara Allah mensucikan kembali jiwa mereka yang sudah ternoda. Dalam perpisahan fisik itu, Adam dan Hawa ditempa untuk meningkatkan derajat jiwa dari amarah menjadi mutmainah. Dan ketika mereka sudah berada di titik kepasrahan dan kesungguhan, Allah mempertemukan mereka kembali di Bukit Jabal Rahmah. Kak Awan mungkin bisa memetik hikmah melalui kisah ini. Awan menatap nanar mobil yang semakin menjauh dari pandangannya. Ia terdiam dengan ekspresi kekecewaan yang terlihat jelas. Hela nafas yang berat pun terdengar, membuat wanita yang berdiri di belakangnya mengusap bahunya. Sudahlah Awan, biarkan saja kalau memang Pelangi mau pisah dari kamu. Awan menipiskan bibirnya menahan kekesalan. Jika tak ingat bahwa wanita yang berdiri di sampingnya adalah ibu yang telah melahirkannya, ia pasti sudah memaki habis sang ibu. Ibu maunya apa sih? Kamu tanya maunya ibu apa? Ibu Sophie mengulang pertanyaan yang sama dengan mimik wajah berbeda. Ia mulai kesal dengan tatapan Awan yang seolah mengintimidasinya. Awan, sadar kamu. Ibu cuma mau yang terbaik untuk kamu. Pelangi itu, Bu. Yang terbaik untuk aku cuma Pelangi, Bu. Akhirnya kemarahan yang tadi berusaha ditahannya jebol juga. Awan takluk oleh rasa kecewa yang teramat besar, melampiaskannya dengan amarah yang meletup-letup. Ayah Ferry yang masih terduduk dengan sisa-sisa keterkejutan akibat kejadian tadi harus kembali dikejutkan dengan suara teriakan Awan. Pria parubaya itu bergegas meninggalkan tempat duduknya dan berjalan dengan tergesa-gesa ke arah teras. Bukannya kamu menolak perjodohan dengan Pelangi sejak awal? Bahkan kamu meninggalkan resepsi pernikahan dan memilih mabuk-mabukan? Itu apa namanya kalau bukan penolakan? Itu kesalahan terbesar aku, ujarnya. Dan ibu tega berbicara sekasar itu terhadap istri aku di hadapan orang tuanya. Pikir bagaimana perasaan mereka, Bu? Melihat amarah putranya yang semakin tak terkendali, ayah Ferry pun mendekat. Tenang, Awan. Nanti kita ke rumah Pelangi untuk minta maaf dan menjelaskan semuanya. Minta maaf? Setelah semua ini, apa masih ada maaf untuk aku ya? Tak tahan lagi rasanya, Awan memilih melangkah pergi, naik ke mobil dengan membanting pintu kasar, lalu melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Melihat amarah putranya yang meledak-ledak membuat ayah Ferry menjadi sangat khawatir. Awan terkadang kurang bisa mengontrol emosinya dengan baik. Bu, kamu memang sudah keterlaluan. Tak terima dengan ucapan suaminya, Bu Sophie melotot marah. Kamu juga ikut-ikutan menyalahkan aku hanya karena Pelangi. Itulah kamu, Bu. Tidak pernah merasa bersalah. Ayah Ferry mendecakkan lidahnya. Anak kamu itu sedang berusaha menata hidupnya yang baru bersama Pelangi. Tapi kamu hancurkan semuanya. Apa sih lebihnya Priska dari Pelangi, sehingga nurani kamu terbutakan seperti ini? Yang pasti Priska lebih layak dan sepadan. Layak dan sepadan? Disinilah seharusnya kamu bisa terlihat kualitas Pelangi. Awan tahu kamu menemui istrinya, tapi Pelangi tidak mau mengatakan alasan kamu mendatanginya. Karena kenapa? Pelangi tidak mau memecah kasih sayang seorang anak dengan ibunya. Ayah Ferry menjeda ucapannya dengan hela nafas panjang. Entah harus bagaimana lagi menghadapi Bu Sophie yang keras kepala. Kamu seharusnya malu dengan kelakuan Awan. Sudah untung ada gadis sebaik Pelangi yang mau menerima Awan dengan segala kekurangannya. Coba pikirkan, apa jadinya Awan kalau dengan Priska?
Mau mabuk-mabukan seumur hidup? Menghabiskan waktunya dengan berbuat dosa? Begitu? Pikir, Bu. Bu Sofi seketika terdiam, menatap punggung gemuk suaminya yang kemudian menghilang di balik pintu. Setibanya di rumah, Ibu Humairah langsung memeluk Pelangi. Tangis yang sedari tadi ditahannya pecah juga, hingga akhirnya menyisakan isak tangis yang memilukan. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa putri yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang itu kurang beruntung dalam pernikahannya. Bahkan dianggap tak layak oleh ibu mertuanya sendiri. Pelangi, kenapa kamu tidak pernah mengatakan kepada ibu kalau perlakuan suami dan mertua kamu seperti itu, Nak? Sakit hati ibu dengan ucapan ibunya Awan. Pelangi mengusap punggung ibu yang masih menangis dalam pelukannya. Zidan dan ayah juga terlihat sama sedihnya, terutama ayah. Dirinya lah yang merasa paling bertanggung jawab atas nasib Pelangi. Atas dasar persahabatan, ia menerima pinangan dari sahabatnya tanpa menyelidiki seperti apa lelaki yang akan memperistri putrinya. Maafkan ayah, Nak. Ucap ayah penuh sesal dan sedih. Ayah bersalah terhadap kamu dalam memilihkan jodoh. Melihat kesedihan kedua orang tuanya, Zidan segera menyela. Sudah, ayah. Jangan berpikir seperti itu. Ayah bisa sakit nanti. Zidan mencoba menenangkan ayah Ahmad, mengingat sang ayah memiliki riwayat penyakit jantung. Kasihan kakakmu, Zidan. Kata siapa Kak Pelangi kasihan, ayah? Justru Kak Pelangi sedang beruntung. Beruntung? Tanya Ibu Humairah. Beruntung bagaimana maksud kamu, Zidan? Lihat, seperti apa mereka memperlakukan kakak kamu. Kamu dengar tadi apa kata ibu mertuanya? Dia bilang Pelangi tidak layak berada di tengah mereka. Husnuzon, Bu. Insya Allah, Kak Pelangi adalah orang yang beruntung. Ibu sama ayah selalu mengajarkan untuk husnuzon kepada Allah, kan? Kita pandang ini sebagai bentuk rasa cinta Allah terhadap Kak Pelangi. Allah sedang menguji Kak Pelangi untuk menaikkan derajat keimanannya ke level yang lebih tinggi. Pelangi mengusap air mata yang mengaliri kedua sisi pipinya. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini, Bu, Ayah. Semuanya pasti ada hikmahnya. Lalu bagaimana dengan Asiyah, istri Fir'aun? Bukankah Asiyah adalah salah satu dari 4 wanita yang dimuliakan Allah dan dijamin masuk surga? Keimanannya diuji melalui suaminya. Bu Humairah masih terisak-isak. Pelangi mengulas senyum di bibirnya. Digenggamnya jemari sang ibu. Zidan benar, Bu. Jangan sedih. Bukankah Umar bin Khattab juga pernah hidup dalam masa jahiliyah? Beliau sangat menentang Rasulullah dan sangat ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah. Tapi kemudian Allah memberi hidayah melalui doa Rasulullah. Dan akhirnya Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat yang dicintai Rasulullah. Mas Awan tidak jahat, Bu. Dia hanya tersesat dan tidak tahu arah yang benar. Awan menginjak pedal gas dalam ketika melewati lampu lalu lintas yang baru saja berganti warna, membuat mobil melesat di tengah keramaian jalan. Dalam pikiran Awan sekarang hanya satu, harus lebih cepat tiba di rumah untuk menjelaskan kesalahpahaman istri dan mertuanya. Ayah, ibu sama Pelangi pasti marah. Aku harus jelaskan semuanya sebelum terlambat. Melewati sebuah tikungan tajam, Awan membanting setir ke arah kiri. Tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan ketika sebuah truk kontainer mencoba menyalip. Mobil yang dikendarai Awan pun oleng dan menabrak trotoar hingga akhirnya terguling. Terseret sejauh beberapa meter dan akhirnya terhenti di sudut jalan dalam keadaan terbalik. Kepulan asap hitam pun menyatu dengan udara. Lenguhan lemah terdengar beberapa kali. Pelangi. Lalu dalam beberapa detik kemudian menjadi hening. Awan tak sadarkan diri lagi dengan lelehan cairan merah yang mengalir di beberapa bagian tubuhnya. Pelangi baru saja akan mengenakan mukena saat terdengar suara ketukan pintu yang mendesak untuk segera dibukakan. Ia segera berjalan ke arah pintu dan membukanya. Tampak Zidan berdiri di hadapannya dengan wajah panik. Ada apa, Dek? Zidan terdiam selama beberapa saat. Bola matanya mengarah ke lantai,
seolah sedang memilih kalimat yang tepat. Entahkah seperti apa reaksi Pelangi jika mengetahui suaminya mengalami kecelakaan. Om Ferry barusan telepon. Ia menjeda ucapannya dengan hela nafas, menatap Pelangi yang sedang menunggu kalimat selanjutnya. Kak Awan kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit. Bagai mendapat sambaran petir, tubuh Pelangi gemetar. Bola matanya seketika tergenang cairan bening. Lidahnya bahkan terasa kaku. Tiada yang dapat terucap dari bibirnya selain kalimat, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Untuk beberapa saat, Pelangi seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Ia pasti sudah ambruk membentur lantai jika saja Zidan tidak segera menangkap tubuh dan memeluk kakaknya. Pemuda itu pun berusaha mengalirkan ketabahan dengan mengusap punggung. Kakak tenang ya, jangan panik. Detik itu juga Pelangi tersadar. Ayah tidak bilang bagaimana kondisi Mas Awan. Apa Mas Awan baik-baik saja? Lirih Pelangi dengan suara lemas. Om Ferry cuma bilang Kak Awan dilarikan ke rumah sakit dan kakak diminta ke sana. Pelangi meremas pakaiannya dengan gemetar. Wajahnya mulai memucat dengan keringat yang mengucur di kening. La tahzan, innallaha ma'ana, Kak. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Bisik Zidan. Kakak mau ke rumah sakit sekarang. Aku temani. Dalam rangkulan adiknya, Pelangi mengangguk pelan. Pikirannya terus tertuju kepada sang suami, memikirkan bagaimana kondisinya sekarang. Iya, Dek. Tapi kakak mau sholat dulu. Pelangi keluar dari kamar beberapa menit setelahnya. Ibu, ayah, dan Zidan sedang menunggunya di ruang keluarga. Ia terlihat lebih baik setelah menjalankan sholat. Kamu sudah siap, Nak. Ayo, kita semua ke rumah sakit. Ayah Ahmad langsung bangkit dari duduknya. Ayah dan ibu di rumah saja ya. Biar aku sama Kak Pelangi yang ke rumah sakit. Zidan menatap kedua orang tuanya. Akan lebih baik jika ayah Ahmad dan ibu Humaira tetap di rumah. Sebab mungkin Ibu Sofi akan mengatakan sesuatu yang akan membuat kedua orang tuanya bersedih. Tapi bagaimana dengan Nak Awan? Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Zidan memberi isyarat dengan lirikan mata. Zidan benar ayah, ibu. Biar kami yang ke rumah sakit. Ayah sama ibu istirahat saja di rumah. Lagi pula ini kan sudah malam. Tambah Pelangi setelah mengerti isyarat yang diberikan adiknya. Baiklah, tapi kalau ada apa-apa, tolong segera beri kabar ya, Nak. Zidan mengangguk. Pelangi dan Zidan berlari kecil melewati lorong-lorong panjang dan sunyi di sebuah rumah sakit. Raut wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Langkahnya kemudian terhenti saat dari jarak yang tak begitu jauh, terlihat ayah Ferry bersama Ibu Sofi sedang berdiri di depan pintu sebuah ruangan. Pelangi merasakan lemas pada kedua tungkai kakinya saat melangkah mendekat. Jantungnya berpacu dengan cepat. Apalagi saat merasakan tatapan menghujam penuh permusuhan dari ibu mertuanya. "Mau apa kamu kemari? Karena kamu Awan menjadi seperti ini?" teriak wanita itu dengan air mata yang berderai. Mata Pelangi terpejam dengan berucap istighfar di dalam hati. Cukup, Bu. Bentak ayah Ferry. Bukan saatnya menyalahkan siapa-siapa. Kalau ada yang harus kamu salahkan, itu adalah diri kamu sendiri. Kamu yang sudah memicu keributan sampai Awan meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Kenapa malah aku yang kamu salahkan, Mas? Bu Sophie terduduk lemas di kursi panjang berbahan stainless seraya terisak-isak. Seandainya Awan tidak mengejar Pelangi, semua ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan sampai kecelakaan. Zidan hanya dapat berdecak seraya menggelengkan kepala. Sebuah keputusan tepat meminta orang tuanya tidak ikut ke rumah sakit. Jika tidak, mereka akan lebih sakit lagi mendengar ucapan dari lidah tajam Ibu Sophie. Maafkan kekhilafan ibu, Nak, ucap ayah Ferry. Pelangi menganggukkan kepala, kemudian mendekati ibu mertua dan mengusap bahunya, tatkala wanita parubaya itu terus menangis dengan mengucap kata penuh sesal. Qadarullah wa masyafa'ala. Tidak ada yang perlu dipersalahkan. Ini sudah menjadi takdir Allah. Setiap apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi,
dan tidak akan luput dari manusia, walaupun memakai perisai dari baja. Jangan pernah menyesali dengan kata seandainya, karena perkataan itu dapat membuka pintu setan. Ibu Sophie seketika terdiam. Bersambung. Sedikit catatan. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian, niscaya tidak akan terjadi demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Takdir Allah, setiap apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuka peluang godaan syaitan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Waktu 3 jam menunggu terasa sangat lama bagi semua orang. Dengan rasa khawatir dan ketakutan yang sama, Pelangi duduk di sebuah kursi panjang dengan mulut yang senantiasa bertasbih. Segenap hatinya telah berserah kepada takdir dari Yang Maha Kuasa. Sementara Ibu Sophie terus-menerus menangis hingga matanya sembab dan suaranya mulai terdengar serak. Pelangi melirik ibu mertuanya. Bukan dirinya tak ingin untuk sekedar menjadi tempat bersandar, tetapi sudah pasti Ibu Sophie akan menolak apapun yang dilakukan sang menantu untuknya dan menganggapnya sebagai pencitraan. Alhasil, Pelangi memilih diam dalam doa. Beberapa menit kemudian, pintu itu terbuka disusul dengan kemunculan seorang pria berpakaian hijau yang membalut seluruh tubuhnya. Ia membuka masker yang menutupi hidung dan mulut ketika melihat beberapa orang berdiri dan menghampirinya dengan tatapan penuh harap. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Dia baik-baik saja, kan? Pertanyaan menuntut jawaban itu membuat sang dokter menghela nafas panjang. Dengan senyum ramah, ia mengusap bahu wanita yang tengah menangis itu. Insya Allah, semua akan baik-baik saja. Maaf sebelumnya. Perlu saya sampaikan kondisi pasien yang mengalami retak pada tulang di kaki kiri. Hati Pelangi bagai ditusuk ribuan jarum tatkala mendengar ucapan sang dokter. Matanya terpejam seiring dengan air mata yang mengalir, yang kemudian ia hapus dengan jarinya. Di saat yang sama, tangis Bu Sophie pun menggema. Awan! Lirih wanita itu diiringi isak tangis pilu. Pasien juga kehilangan banyak darah dan harus segera dilakukan transfusi darah. Kami sudah menghubungi beberapa bank darah, tapi persediaan untuk golongan darah B negatif kosong. Apa ada di keluarga Bapak yang bisa menjadi pendonor? Informasi yang baru saja diberikan dokter membuat Ayah Ferry dan Ibu Sophie tampak sangat syok. Di keluarga mereka tidak ada yang memiliki golongan darah yang sama dengan Awan. Bahkan Arshil, kakak Awan yang kini menetap di luar negeri, tidak memiliki golongan darah yang sama. Tidak ada, dokter. Di keluarga kami tidak ada yang memiliki golongan darah yang sama. Suara Ayah Ferry terdengar gemetar, menyeratkan keputusasaan. Pria paruh baya itu sudah hampir menangis. Bagaimana dengan Awan, Mas? Tolong lakukan apapun untuk Awan. Kamu bisa memasang iklan pencarian donor, kan? Kita akan bayar berapapun. Yang penting Awan tertolong. Teriak Bu Sophie diiringi isak tangis pilu yang semakin menjadi-jadi. Tidak ada yang dapat dilakukan Ayah Ferry selain merangkul istrinya. Berusaha menguatkan walau dirinya pun merasakan kekhawatiran yang sama. Tenang dulu, Bu. Jangan panik. Bukannya tenang, tangis wanita itu malah semakin menjadi-jadi. Awan, Mas. Tolong Awan. Zidan yang berdiri di belakang mereka tampak merangkul kakaknya. Ia tahu Pelangi sangat terpukul, meskipun terlihat sangat tegar di luar. Dokter, golongan darah saya AB negatif. Apa saya bisa menjadi pendonor? Ucap Zidan tiba-tiba. Sontak, Ayah Ferry menatap Zidan. Begitupun dengan Bu Sophie. Tangisnya terhenti saat itu juga dengan tatapan tak percaya. Tak pernah terpikir olehnya bahwa adik dari menantu yang kerap ia perlakukan tak adil itu mau menolong putranya. Setelah semua kalimat menyakitkan yang ia lontarkan. Zidan memiliki golongan darah B negatif. Tanya Ayah Ferry. Iya, Om. Jawab Zidan dengan yakin.
Jadi bagaimana, Dok? Dokter masih tersenyum ramah. Tentu saja bisa, tapi tetap harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Saya siap, dokter. Jawab Zidan tanpa keraguan. Bu Sophie mengusap air mata yang membasahi pipinya. Seketika tertunduk malu. Suasana mulai tenang. Zidan sedang menjalani pemeriksaan di sebuah ruangan untuk memastikan dirinya dapat menjadi pendonor untuk Awan. Sementara Pelangi dan mertuanya masih menunggu. Ayah Ferry bersandar di kursi, melirik Bu Sophie yang terus menangis. Kamu lihat kan, Bu, betapa baiknya Pelangi dan keluarganya. Berapa banyak rasa sakit yang diberikan Awan kepada Pelangi, tapi tidak sedikit pun mereka membalasnya dengan cara yang sama. Bu Sophie menyeka air matanya, lalu melirik Pelangi yang tengah berdiri di depan sebuah jendela kaca. Dari sana, ia dapat melihat suaminya yang terbaring tak sadarkan diri. Itulah menantu yang selama ini kamu anggap tidak layak. Tangis wanita itu pun semakin pecah. Ayah Ferry berdiri meninggalkan tempat duduknya ketika melihat Zidan keluar dari sebuah ruangan dengan lengan kemeja tergulung hingga batas sikut. Ujung jari telunjuk kirinya tampak menekan kapas kecil di lipatan lengan kanan. Ia menepuk pundak pemuda itu. Zidan, terima kasih untuk bantuan kamu, Nak. Ini sangat berarti bagi Om. Zidan tersenyum tulus, seolah tiada beban di wajahnya. Tidak apa-apa, Om. Saya ikhlas. Om tidak tahu harus bagaimana untuk membalas kebaikan kamu. Kalau Om dan keluarga mau membalas, tolong perlakukan kakak saya dengan baik saja. Itu sudah cukup. Zidan melirik Pelangi yang masih setia berdiri di depan jendela kaca dengan tatapan mengarah ke dalam ruangan. Dia memang terlihat kuat di luar, tapi di dalam sangat rapuh. Ayah Ferry menundukkan kepala. Garis sedih wajahnya sudah cukup untuk menggambarkan rasa bersalah dan malu yang teramat. Bagaimanapun juga, dirinya lah yang merasa bertanggung jawab untuk sikap buruk anak dan istrinya terhadap menantu mereka. Zidan, maafkan Tante atas semua perkataan Tante. Tante sadar itu sangat melukai perasaan kamu dan orang tua kamu, terutama Pelangi. Lirih Ibu Sophie penuh sesal. Tidak apa-apa, Tante. Saya juga minta maaf. Bu Sophie tertunduk. Kebaikan Zidan dan kesabaran Pelangi telah membuka mata hatinya. Ia lalu melangkah mendekati Pelangi, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun memeluk menantunya. Isak tangis pun kembali memenuhi ruangan itu. Maafkan Ibu Pelangi. Ibu sudah banyak salah sama kamu. Awan terbaring tak sadarkan diri dengan beberapa alat medis yang melekat pada tubuhnya. Hati Pelangi bagai tersayat melihat kondisi sang suami yang terbalut perban di beberapa bagian tubuhnya. Akibat luka yang ditimbulkan dari kecelakaan tadi, sudah beberapa jam pula ia tidak beranjak sedikit pun dari sisinya. Ayah Ferry sudah memintanya untuk pulang dan beristirahat, tetapi Pelangi menolak dan memilih menunggu suaminya tersadar. Sedangkan Ibu Sophie sudah pulang setelah beberapa kali Ayah Ferry membujuknya. Menangis selama berjam-jam akibat syok membuat tubuh wanita itu menjadi lemah dan membutuhkan banyak istirahat. Pelangi meraih jemari dan mencium punggung tangan suaminya. Matanya berkaca-kaca, melihat kulit putih dengan beberapa luka goresan kecil di sekitar lengan. Syafakallahu bi, bisiknya dengan lembut. Lalu merebahkan kepalanya di bantal yang sama. Baru saja matanya terpejam, sayup-sayup terdengar suara lembut Zidan menyapa. Kak, aku antar pulang saja ya. Kakak istirahat, biar aku yang jaga Kak Awan di sini. Pelangi mendongak menatap adiknya. Kakak mau mengurus Mas Awan, kamu saja yang pulang. Bukannya kamu besok ada kuliah. Kamu juga kan harus kerja. Iya sih, tapi tidak apa-apa. Pelangi meraih jemari adiknya. Dek, terima kasih untuk bantuan kamu. Maafkan suami dan mertua kakak kalau ada lisan yang membuat kamu sakit hati.
Sambil tersenyum, Zidan menggeleng pelan, menarik sebuah kursi dan duduk di sisi kakaknya. Ia menghela nafas panjang setelahnya. Bukan aku, tapi kakak. Kakak yang paling banyak merasa sakit di sini. Seperti kata kamu, ini adalah bentuk kecintaan Allah kepada kakak. Zidan mengangguk dengan senyuman. Tetaplah istiqomah, Kak, agar tetap bersujud saat yang lain angkuh. Agar tetap teguh di saat yang lain runtuh. Dan agar tetap tegar di saat yang lain rapuh. Insya Allah. Zidan mengeratkan genggaman tangannya. Begitu Kak Awan sembuh nanti, kita ajak dia hijrah sama-sama. Kalau setelah itu dia masih memilih yang batil dan mencampakkan yang hak, maka kakak juga masih punya pilihan yang lain. Pelangi masih terlelap ketika sayup-sayup mendengar suara lenguhan lemah. Perlahan, kedua matanya terbuka. Ia langsung bangkit ketika menyadari suaminya telah siuman. Mata Awan masih terpejam rapat, diiringi lenguhan yang lemah di bibirnya. Sakit sekali. Lirihnya. Tangannya bahkan tak kuasa bergerak untuk menyentuh kaki yang terasa nyeri. Hanya jemarinya yang terlihat bergerak lemah. Mas Awan sudah sadar? Tangan Pelangi gemetar, begitu juga dengan suaranya. Ingin menyentuh tubuh suaminya, namun takut Awan akan semakin kesakitan. Tunggu sebentar, aku panggil dokter. Awan hanya merespon dengan mengerjapkan matanya. Naluri Pelangi membawa dirinya untuk segera berlari keluar untuk memanggil perawat yang berjaga. Pelangi berdiri di sudut ruangan dengan jari-jari saling meremas. Ia belum berani mendekat dan hanya menatap suaminya yang sedang diperiksa oleh beberapa dokter. Ayah Ferry, Ibu Sofi, serta Ayah Ahmad dan Ibu Humairah juga sudah berada di ruangan yang sama. Mereka langsung menuju rumah sakit begitu mendengar kabar Awan telah siuman. Sesekali terdengar suara Awan melenguh dan itu membuat mata Pelangi terpejam. Ia pun merasakan kesakitan yang sama setiap kali mendengar suaminya meringis. Bola mata Awan berputar menatap satu persatu orang yang berada di ruangan itu. Tampak seperti mencari sesuatu. Ibu. Tangan Awan bergerak seolah meminta Ibu Sofi mendekat. Sehingga ia perlahan melangkah maju dan menyambut uluran tangan putranya. Kamu kenapa, Wan? Lenguhan kembali terdengar, membuat Bu Sofi melirik dokter-dokter itu. Dokter, tolong lakukan sesuatu untuk mengurangi sakitnya. Sabar, Bu. Dokter pasti memberikan yang terbaik untuk Awan. Bujuk Ayah Ferry. Bu. Iya, Awan, Ibu dengar, Nak. Awan menatap Bu Sofi dengan kedua alis yang saling bertaut menyeratkan rasa sakit. Lalu berbisik. Bu, tolong panggilkan Priska kemari. Zidan mendekap Pelangi lebih erat. Wanita itu hampir terhuyung mendengar nama yang baru saja terucap dari bibir suaminya. Sungguh mengejutkan. Orang pertama yang diingat Awan ketika tersadar justru orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Hancur. Hanya kata itu yang dapat menggambarkan perasaan Pelangi saat ini. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, saling melempar tatapan penuh tanya. Gurat kecewa pun tak luput dari wajah Ayah Ahmad dan Ibu Humairah. Akankah pengorbanan putri kesayangan mereka sia-sia? Tetap husnuzon, bisik Zidan dengan tangan yang tetap merangkul bahu kakaknya. Cepat panggil Priska, Bu. Suara Awan yang lemah terdengar begitu mendesak. Sorot mata Ibu Sofi langsung mengarah kepada Pelangi dan kedua besannya. Anggukan setuju dari Ayah Pelangi membuat wanita itu meraih ponsel miliknya dan segera menghubungi Priska. Tentu saja, Priska begitu berbangga mendapat panggilan dari mantan kekasih yang teramat ia cintai itu. Terbukti, kurang dari 20 menit setelah Bu Sofi menghubunginya, Priska sudah hadir di antara mereka. Bahkan para dokter belum selesai memeriksa kondisi Awan. Langkah kakinya terlihat meragu ketika menyadari tatapan permusuhan dari Ayah Ferry. Namun, sosok yang terbaring lemah di ranjang pasien membuatnya melupakan harga diri. Dengan dagu terangkat, ia melewati kedua orang tua Pelangi begitu saja.
memilih berdiri di sisi kiri tempat tidur, karena di sisi satunya sudah ada Pelangi. Suasana tegang seketika merambat sesaat setelah para dokter keluar dari ruangan itu. Selama beberapa detik, kebekuan tercipta. Tak ada yang memulai pembicaraan. Ayah Ahmad dan Ibu Humaira tampak sudah pasrah, kecewa bahkan enggan menatap Awan. Inikah akhir dari pernikahan putrinya? Awan, aku sudah di sini. Tangan Priska terulur ingin menyentuh tangan Awan. Naluri sebagai istri menuntun Pelangi untuk segera menghalau tangan Priska agar tak menyentuh tubuh suaminya. Sebuah sikap yang menegaskan bahwa dirinya lah yang berhak atas pemilik tubuh itu. Jangan sentuh suamiku, kamu bukan mahramnya. Mata sayu Awan pun menatap tangan Pelangi yang berada di atas tubuhnya. Tangan Priska yang menggantung di udara segera ia tarik dan memilih menyilangkan di bawah dadanya. Bibirnya terangkat tipis membentuk senyuman sinis. Kamu lupa kalau Awan yang memintaku kemari. Seharusnya kamu cukup cerdas untuk memahami apa artinya. Kalau Awan memang milik istrinya, lalu untuk apa dia memanggil wanita lain? Pancaran penuh luka dari sepasang netra Pelangi terarah kepada suaminya. Akal sehatnya membenarkan ucapan Priska, bahwa memang Awanlah yang memintanya untuk datang. Lalu apalagi yang ia harapkan? Ketika suaminya sendiri malah menginginkan kehadiran wanita lain. Mata Pelangi terpejam, diiringi helaan nafas yang berat. Kakinya terayun untuk segera meninggalkan ruangan itu. Biarlah, jika suaminya memilih wanita lain. Pelangi sudah tidak memiliki daya untuk bertahan. Namun, baru 3 langkah, Awan sudah meraih pergelangan tangannya, yang membuat Pelangi seketika terdiam di tempat. Jangan pergi. Untuk pertama kalinya, Pelangi melihat tatapan yang berbeda dari mata suaminya. Sepasang mata yang biasanya menatap dingin itu, kini terlihat hangat. Ataukah hanya Pelangi yang salah mengartikan? Jangan pergi, Pelangi. Lirih Awan sekali lagi. Genggaman tangan yang menyeretkan saling memiliki di antara sepasang suami istri itu melunturkan kepercayaan diri Priska, bagai dijatuhkan dari angkasa ke dasar bumi. Awan, apa maksud kamu meminta aku kemari? Awan menatap semua orang yang berada di ruangan itu dan berhenti kepada kedua mertuanya. Tanpa melepas genggaman tangannya, malah kini ia letakkan tangan Pelangi di dadanya. Ayah, Ibu, saya mau menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Meskipun suara Awan terdengar sangat pelan dan lemah, namun dapat didengar dengan jelas oleh semua orang. Salah paham? Tanya Ayah Ahmad. Saya memang lama menjalin hubungan dengan dia. Tapi demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal di luar batas. Pengakuan Awan membuat tubuh Priska meremang. Dengan wajah yang mendadak memucat, ia menatap satu persatu orang-orang di ruangan itu. Semua yang dituduhkan kepada saya itu tidak benar. Ayah, saya meminta dia datang supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Tolong berikan kesempatan saya untuk memperbaiki diri dan memulai semuanya dari awal bersama istri saya, Pelangi. Apa maksud kamu, Awan? Kamu meminta aku kemari hanya untuk mempermalukan aku? Pakik Priska tidak terima. Aku tidak berniat mempermalukan kamu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menginginkan istriku dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Pelangi langsung menatap Awan. Begitupun dengan Ayah Ahmad dan Ibu Humaira, sementara Zidan tersenyum tipis. Ayah, Ibu, bolehkah saya meminta Pelangi kembali? Untuk beberapa saat, waktu seakan terhenti bagi Priska. Ia membeku di tempat. Mendengar pernyataan Awan yang memilih wanita selain dirinya bagaikan sebuah pukulan telak. Kemana Awan yang dulu? Kekasihnya yang rela berbuat apapun demi dirinya. Bahkan kepergian Priska ke luar negeri benar-benar menghancurkan pria itu. Kamu serius, Awan? Baru beberapa waktu lalu kamu mengatakan belum bisa melupakan aku. Apa artinya semua itu? Lelehan air mata mulai mengaliri wajah Priska. Sakit, kecewa,
Malu dan marah bercampur menjadi satu. Untuk itu aku minta maaf. Aku pun pernah menolak Pelangi karena perasaan itu. Tapi sekarang aku mengerti. Pelangi adalah jodoh yang dipilihkan Tuhan untukku. Amarah yang sejak tadi ditahan Priska seolah meledak saat itu juga. Pria yang dicintainya itu menolaknya dengan begitu kejam. Dan tanpa memikirkan perasaannya, Awan malah mendeklarasikan cintanya untuk Pelangi di hadapan semua orang. Hanya satu yang Priska tahu saat ini. Ia patah hati. Patah hati. Kamu benar-benar tega sama aku. Lihat dia dan lihat aku. Priska menunjuk Pelangi dan dirinya sebagai bentuk perbandingan. Aku lebih segala-galanya dibandingkan dia. Seburuk apapun seorang istri dalam pandangan orang lain, dia tetaplah permata di hati suaminya. Balas Awan. Priska merasa tak tahan lagi. Sesak memenuhi dadanya seakan udara dalam ruangan itu tak cukup baginya untuk bernafas. Sorot mata penuh harap ia arahkan kepada Ibu Sofi, seseorang yang selama ini mendukung hubungannya dengan Awan. Namun, apa yang ia dapati membuatnya kecewa. Wanita itu memilih untuk diam. Tatapannya yang lembut terhadap Pelangi sudah cukup bagi Priska sebagai jawaban. Kamu jahat, Awan. Kamu jahat. Tak ingin harga dirinya terus terinjak, wanita itu melangkah keluar dengan isak tangis yang terus terdengar. Kepergian Priska turut membawa suasana tegang yang sejak tadi menyelimuti seisi ruangan, berganti menjadi suasana haru. Awan masih enggan melepas tangan Pelangi yang ia genggam di dadanya. Ayah, Ibu, apa boleh Pelangi kembali kepada saya? Garis bahagia tak dapat disembunyikan oleh Ayah Ahmad dan Ibu Humairah. Begitu juga dengan kedua orang tua Awan. Zidan pun tampak bernafas lega. Bibirnya bergerak tanpa suara, mengucap, Alhamdulillah. Kami hanya orang tua. Sedangkan Nak Awan suaminya. Nak Awanlah yang memiliki hak mutlak atas Pelangi. Ketika seorang anak perempuan menikah, maka surganya sudah berpindah dari ibu ke suaminya. Jawaban melegakan dari Ayah Ahmad membuat senyum terlukis di bibir Awan. Segenap beban yang menghimpit dadanya seketika sirna. Terima kasih, Ayah, Ibu, Zidan. Mulai sekarang, saya akan menjaga Pelangi dengan sebaik-baiknya. Sepanjang hari ini, tak sedikit pun Pelangi beranjak dari sisi suaminya. Keluarga dari kedua belah pihak memutuskan meninggalkan mereka berdua saja demi memberi ruang untuk saling mendekatkan diri. Pelangi menemani, merawat, dan menyuapi makan suaminya dengan penuh kasih sayang. Ujian kali ini bagai sebuah jembatan yang turut mendekatkan hati keduanya. Retak pada tulang kaki benar-benar membatasi ruang gerak Awan. Seharian terus terbaring membuat tubuhnya terasa lengket, sehingga Pelangi segera membasuhnya dengan handuk basah. Tatapan hangat Awan pun tak pernah lepas dari wajah istrinya yang selalu tampak kemerah-merahan. Sangat cantik. Awan merasa perlakuan Pelangi saat ini sangat tidak sebanding dengan perbuatan buruk Awan terhadapnya. Ia malah sering menyakiti perasaan wanita yang seharusnya ia jaga dan cintai dengan segenap jiwa dan raganya. Kamu terlalu baik. Aku merasa sangat tidak pantas untuk menjadi suami kamu. Pelangi tersenyum. Tangannya meremas handuk kecil di tangannya. Wajah suaminya adalah bagian terakhir yang ia basuh. Setelah selesai, ia meletakkan wadah kecil ke atas meja. Kita bisa hijrah sama-sama. Hijrah? Sebuah kata yang menciptakan kerutan tipis di kening Awan. Pikirannya langsung membedah kata hijrah, membentuk sebuah kesimpulan yang ia artikan sebagai pindah. Memang kita mau imigrasi kemana? Pelangi pasti sudah menyemburkan tawa jika tidak mengingat suaminya sedang dalam keadaan sakit. Akhirnya hanya tawa kecil yang keluar dari bibirnya. Hijrah adalah berpindah dari keadaan yang semula buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Dari kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Sebuah proses untuk terus-menerus memperbaiki diri, memperbaiki cara berucap dan bersikap.
Kelembutan pelangi dalam menjelaskan sesuatu membuat Awan kembali terpaku. Kamu mau mengajari aku? Aku pasti akan sangat merepotkan kamu. Bahkan aku tidak tahu cara wudhu yang benar. Aku juga masih sangat banyak kekurangan. Kita belajar sama-sama ya. Kamu tidak merasa berat memiliki suami seperti aku. Seharusnya suami yang membimbing istrinya, tapi malah sebaliknya. Kalau begitu, aku akan menjadi lenteramu dalam kegelapan, dan kamu akan menjadi jalanku untuk menuju surga. Apabila seorang wanita selalu menjaga sholatnya, menjalankan puasa, menjaga diri dari perbuatan zina, dan selalu taat kepada suaminya, maka dia akan masuk ke surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Mereka saling berpegangan tangan dengan jari-jari yang saling bertaut. Awan menatap mata istrinya semakin dalam. Terima kasih, Pelangi. Terima kasih juga sudah melewati masa kritis dan terbangun dalam kondisi yang lebih baik. Balas Pelangi. Kamu tahu, tadinya aku sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit. Aku sempat menyerah, tapi sesuatu membuatku bertahan. Sesuatu apa? Tanyanya. Aku mendengar suara lembut yang memanggilku Hubi. Pipi Pelangi seketika merona merah. Awan membeku menatap Pelangi yang tengah kesulitan menyembunyikan rona merah di wajahnya. Sikap malu-malu yang ditunjukkan Pelangi terasa sangat menggemaskan baginya. Kulit wajah yang tampak putih bersih tanpa noda membuat rona merah di wajahnya terlihat sangat jelas. Ingin sekali Awan membelai wajah itu, hingga memaksa otaknya berpikir keras bagaimana cara agar dapat melakukannya. Kamu sakit ya? Pipi kamu merah. Bukannya berkurang, rona merah di wajah Pelangi malah terlihat semakin jelas. Bahkan rasa panas terasa merambat ke seluruh bagian wajahnya. Tidak apa-apa, Mas. Jawabnya gugup. Masa sih? Coba sini aku lihat. Awan menarik lengan Pelangi hingga terduduk di tepi tempat tidur. Sikap lembut yang membuat Pelangi seketika menundukkan pandangan. Awan meletakkan tangannya di kening, kemudian turun ke pipi. Kala tangan hangat itu menyentuh wajahnya, tubuh Pelangi bereaksi dengan cepat. Ia gemetar. Ini adalah pertama kali ia disentuh seorang pria selain ayah dan Zidan. Dan Awan dapat membaca reaksi istrinya itu. Mas, aku mau bawa itu ke kamar mandi dulu. Pelangi menunjuk wadah berisi air dan handuk kecil yang tadi ia gunakan untuk membasuh tubuh Awan. Tunggu sebentar. Dengan cepat, Awan menarik pergelangan tangan Pelangi. Ada sesuatu yang aku mau katakan. Apa? Tanya Pelangi dengan pandangan tertunduk. Mungkin kamu sudah bosan mendengarnya, tapi aku benar-benar minta maaf untuk semua kesalahanku selama ini. Awan menjeda ucapannya dengan hela nafas panjang. Aku terlalu banyak menyakiti kamu, melalaikan kewajibanku sebagai suami, dan tidak memberikan hakmu sebagai istri. Dan setelah semua keburukan yang kulakukan, dengan mudahnya kamu memaafkan aku. Kita akan memulai semuanya dari awal dan membuka lembaran baru. Awan mengangguk pelan. Keduanya larut dalam tatapan itu. Pelangi semakin berdebar saat Awan menariknya sedikit lebih maju, hingga bibir pria itu hampir menyentuh kening. Namun, suara ketukan pintu yang terdengar secara tiba-tiba berhasil menunda ciuman itu. Keduanya refleks saling menjauh dengan wajah yang sama-sama memerah. Pintu terbuka, disusul oleh kemunculan Zidan dari balik pintu. Assalamualaikum, Kak. Ganggu aja loh. Namun makian itu hanya ia teriakan dalam hati. Waalaikumsalam. Balas mereka bersamaan. Seperti biasa, pemuda itu tersenyum ramah ke arah kakak dan kakak iparnya. Ibu minta aku kemari membawa makanan untuk kakak. Pelangi meraih paper bag pemberian Zidan, lalu meletakkan ke atas meja. Ia memang belum makan sejak siang tadi karena sibuk mengurus suaminya. Terima kasih, Dek. Maaf membuat kamu repot. Sama sekali tidak, Kak.
Zidan mendekati pembaringan dan menatap kakak iparnya. Kak Awan, bagaimana keadaannya? Mendingan? Jauh lebih baik, Jawabnya. Ibu bilang kamu yang mendonorkan darah untuk kakak. Terima kasih Zidan. Sama-sama kak, siapa kau lah? Ya udah, sekarang lo pulang. Gue ada urusan sama kakak lo. Batin Awan. Oh iya kak, ibu minta aku tetap di sini menemani kakak. Katanya biar kakak ada yang menemani. Ucap Zidan kepada Pelangi. Hela nafas panjang dari Awan pun terdengar. Zidan membalikkan tubuhnya setelah melihat wajah Awan yang cukup mendung. Reaksi lucu yang memaksa Zidan untuk mengatupkan bibirnya demi menahan tawa. Awan tertidur setelah meminum obat, sementara Pelangi dan Zidan sedang mengobrol di sofa. Pelangi menceritakan tentang keinginan suaminya yang ingin belajar memperbaiki diri. Zidan pun turut mengaminkan niat baik kakak iparnya. Alhamdulillah, aku ikut senang Kak Awan mau hijrah. Semoga menjadi imam yang baik untuk kakak dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Terima kasih, Dek. Dalam proses belajar itu, mungkin kakak akan butuh bantuan kamu. Kamu tahu kan, seperti apa Mas Awan sebelumnya? Tidak mudah meninggalkan kebiasaan lama yang berhubungan dengan kenikmatan dunia. Zidan mengangguk penuh semangat. Insya Allah, Kak. Kita akan sama-sama belajar bersama Kak Awan. Pelangi mengusap bahu adiknya. Sekali lagi terima kasih, Dek. Kakak mana yang tidak akan merasa beruntung memiliki seorang adik seperti kamu. Mulai deh bahasa rayuannya keluar. Mereka pun tertawa bersama. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Awan terbangun dari tidurnya. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah Pelangi yang tengah menjalankan sholat malam. Ia tersenyum, wajah Pelangi begitu teduh tanpa beban. Awan menatap sofa bed tak jauh dari tempatnya berbaring. Tak terlihat Zidan di sana. Zidan di mana? Bukannya tadi katanya mau menginap di sini ya? Tanya Awan sesaat setelah Pelangi selesai sholat. Pelangi melipat mukenanya dan memasukkannya ke dalam tas. Aku suruh pulang, Mas. Besok dia ada kuliah. Oh, Jawabnya singkat. kamu belum tidur sejak tadi. Sambil tersenyum, Pelangi menggeleng. Aku belum bisa tidur, makanya sholat dulu. Ya sudah, kalau begitu sini dulu sebentar. Awan mengulurkan tangan dan segera disambut oleh Pelangi. Satu hal yang membuat Pelangi terus berdebar hari ini. Sikap Awan sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Ia yang tadinya dingin menjadi hangat dan perhatian. Sekarang kamu tidur ya. Aku tidak mau kamu jadi sakit karena kurang istirahat. Kamu dengar sendiri kan, tadi kata dokter kakiku tidak begitu parah. Iya, Mas. Aku akan tidur. Tapi kalau Mas butuh sesuatu, bangunkan aku ya. Awan mengangguk. Dalam hitungan detik dan gerakan yang sangat tak terduga, ia telah berhasil menarik Pelangi hingga bibirnya menyatu dengan kening. Mata Pelangi terpejam rapat. Jantungnya semakin berdebar, merasakan ciuman yang dalam dan lembut. Untuk beberapa detik, waktu seakan terhenti. Pelangi baru tersadar ketika tangan Awan mengelus puncak kepalanya yang berbalut himar. Saking gugupnya, ia sampai gemetar dan sayangnya terlihat sangat jelas. Rasanya Awan ingin meledakkan tawa saat itu juga. Baginya, Pelangi sangat berbeda dengan gadis-gadis yang selama ini berteman dengannya. Selamat tidur, ucap Pelangi pelan. Hobinya mana? Lebih dari 2 bulan lamanya Awan menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam kurun waktu itu pula, Pelangi tak pernah meninggalkannya lebih dari 3 jam. Ia hanya sesekali pulang ke rumah untuk membuatkan makanan kesukaan sang suami, yang terkadang kehilangan selera makan akibat jenuh menjalani serangkaian pengobatan dan terapi. Bahkan Awan pernah putus asa dan menyerah akan kondisinya. Namun Pelangi selalu mampu menanamkan pikiran positif yang mampu membangkitkan semangat suaminya. Dan hari ini, Awan sudah dinyatakan membaik dan telah diizinkan pulang oleh dokter. Pelangi sedang memasukkan beberapa lembar pakaian ke dalam sebuah koper ketika Ibu Sophie dan Ayah Ferry datang.
Melihat kondisi putranya yang semakin membaik, Ibu Sophie pun tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya. Berulang-ulang ia memeluk Pelangi sebagai wujud rasa terima kasihnya. Menantu yang pernah ditolak dan dianggap tidak layak itu telah merawat Awan dengan penuh kesabaran. Sebelum pulang, Ayah Ferry dan Pelangi mengurus administrasi terlebih dahulu. Sementara Awan menunggu bersama Ibu Sophie di kamar. Awan, untuk sementara kalian akan tinggal bersama ayah dan ibu sampai kondisi kamu benar-benar pulih. Kalian kan cuma berdua di rumah. Kasihan Pelangi, pasti repot sendirian merawat kamu, ucap Ibu Sophie. Sejak mengetahui rencana kepulangan Awan, ia sudah memindahkan kamar putranya dari lantai 2 ke lantai 1 untuk memudahkan. Karena Awan belum dapat berjalan sendiri tanpa alat bantu. Mengizinkan Awan tinggal di rumahnya sendiri pun mereka sebagai orang tua merasa berat. Terima kasih, Bu. Tapi aku dan Pelangi sudah membicarakan sebelumnya. Untuk sementara kami akan tinggal di rumah Ayah Ahmad. Reaksi penolakan Awan membuat Ibu Sophie termangu. Bagaimanapun ia berharap Awan akan tinggal bersama mereka untuk sementara. Kalian mau tinggal di rumah orang tua Pelangi? Iya, Bu. Aku butuh banyak bimbingan agar bisa memantaskan diri untuk Pelangi. Dan rumah orang tuanya adalah pilihan yang tepat. Kamu yakin? Tanyanya, mengingat rumah besannya tak memiliki fasilitas seperti di rumahnya. Apa tidak tunggu sampai kondisi kamu lebih baik dulu? Insya Allah yakin, Bu. Tidak ada waktu yang tidak tepat untuk belajar. Meskipun merasa sedih, tetapi Ibu Sophie tetap mendukung keputusan putranya. Yang terpenting baginya sekarang adalah Awan bahagia bersama Pelangi dimanapun mereka berada. Kepulangan Pelangi dan Awan pun disambut dengan bahagia oleh keluarga Ayah Ahmad. Untuk menyambut menantunya, Ibu Humairah membuat makanan kesukaan Awan. Selepas makan malam, mereka mengobrol santai di ruang keluarga. Awan merasa sangat bersyukur karena setelah semua kesalahan yang dilakukannya terhadap Pelangi, keluarga mertuanya masih menerimanya dengan tangan terbuka. Bahkan tak sedikit pun mereka mengungkit semua kesalahan Awan. Padahal ia sudah sempat khawatir dan merasa malu saat baru tiba di rumah. Pelangi, bawa suamimu untuk beristirahat, Nak. Dia pasti capek hari ini, ucap Ibu Humairah. Iya, Bu. Pelangi membantu Awan berdiri dan menyematkan tongkat di sela ketiak suaminya. Saya duluan istirahat, Ibu, Ayah. Silakan, Nak Awan. Sepanjang menuju kamar, Awan terus memandangi Pelangi. Ada senyum tipis di bibirnya. Setibanya di kamar, Pelangi membantu Awan untuk duduk, lalu meletakkan tongkatnya di samping tempat tidur. Mas, mau ganti baju dulu. Awan mengangguk. Tatapannya terus mengikuti kemana langkah istrinya. Pelangi menarik koper milik Awan ke dekat lemari. Ia mengeluarkan semua pakaian dan memasukkan ke bagian yang kosong, kemudian mengambil setelan piyama. Ini piyamanya. Pelangi meletakkan piyama di samping sang suami. Tidak dibantu ganti bajunya. Kemarin di rumah sakit dibantu terus. Sekarang aku lupa bagaimana cara ganti baju sendiri. Rasanya Pelangi ingin menghilang saat itu juga. Pelangi sedang membuat segelas susu untuk Awan ketika Zidan tiba-tiba muncul di belakangnya. Kak Awan bagaimana? Tanyanya. Alhamdulillah lebih baik, jawabnya sambil tersenyum. Terima kasih sudah mau menerima suami kakak untuk tinggal di rumah ini. Kakak ini bicara apa sih? Zidan menggeser sebuah buku ke atas meja. Titip ini buat Kak Awan ya. Pelangi melirik buku yang baru saja diletakkan Zidan. Sebuah buku berisi panduan sholat lengkap. Tapi jangan bilang bukunya dari aku. Takut Kak Awan tersinggung. Bilang saja kakak mau belajar sama-sama. Terima kasih, Dek. Awan duduk bersandar di tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Baru saja diaktifkan. Sudah banyak pemberitahuan panggilan tak terjawab dan juga pesan dari nomor asing. Seperti hari-hari sebelumnya, Awan sudah mampu menebak. Ia membuka beberapa pesan masuk dari nomor asing yang kemudian ia ketahui berasal dari Priska.
Bahkan ada beberapa foto kebersamaan mereka di masa lalu yang sengaja dikirim melalui pesan bergambar. Oh, apa lagi sih? Awan mendengus frustasi. Entah sudah berapa kali harus memblokir nomor asing yang kerap menghubunginya. Rupanya mantan kekasihnya itu masih mengharapkannya. Walaupun Awan sudah menegaskan beberapa kali bahwa ia ingin memulai segalanya dengan Pelangi. Lupakan aku, Pris. Semua sudah berlalu. Semoga kamu mendapatkan jodoh yang lebih baik dari aku. Maaf, sudah membuat kamu kecewa. Isi pesan yang dikirim Awan sebelum akhirnya kembali memblokir nomor tersebut. Ia juga menghapus beberapa foto kebersamaannya dengan Priska karena akan menjadi masalah baru jika nanti Pelangi menemukannya. Kayaknya gue harus cepat ganti nomor. Pria itu mematikan ponsel. Ia pikir harus segera mengganti nomor telepon karena sepertinya Priska masih belum bisa merelakannya bersama wanita lain. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka, disusul kemunculan Pelangi dari balik pintu dengan membawa segelas susu dan sebuah buku di tangannya. Waktu seakan terhenti ketika keduanya saling menatap dalam keheningan. Awan bahkan tak kuasa memalingkan pandangannya dari wajah sang istri. Untuk kedua kalinya, ia melihat Pelangi tanpa khimar. Pelangi menutup pintu kamar dan membuka jubah piyama yang membalut tubuhnya, hingga menyisakan piyama dress berbahan satin yang menampakkan lekukan tubuhnya. Awan semakin berdebar, satu hal yang terlintas dalam benaknya. Ada kecantikan alami yang selama ini tersembunyi di balik pakaian tertutup dan khimar. Awan pun menyadari keberuntungannya, karena hanya dirinya yang dapat menikmati keindahan itu. Pelangi menundukkan pandangan saat menyadari Awan menatapnya tanpa berkedip. Mendadak wajahnya bersemu merah. Kemari sebentar. Awan mengulurkan tangannya. Pelangi mendekat, meletakkan gelas susu dan buku ke atas meja dan menyambut uluran tangan sang suami. Itu buku apa? Tanya Awan. Buku panduan sholat. Aku mau belajar lebih baik lagi, jawab Pelangi. Kamu juga masih butuh belajar, ucapnya tak percaya. Sebab setahunya, Pelangi adalah wanita yang sangat taat dan mengerti tentang sholat. Tidak ada kata cukup untuk belajar, Mas. Kita akan belajar sama-sama ya. Awan meraih buku panduan yang diletakkan Pelangi dan melihat lembar pertama. Boleh aku pinjam bukunya? Boleh, Mas. Awan lalu menarik Pelangi hingga duduk di sisinya. Dengan lembut ia membelai rambut dan wajah istrinya. Sangat halus dan lembut. Rasa bersalah seketika merasuk ke hatinya, mengingat semua perkataan yang pernah terlontar. Maaf, aku pernah menolak kamu dengan perkataan yang terlalu menyakitkan. Pelangi mengangguk. Tidak apa-apa. Tapi sekarang Mas sudah berselera dengan wanita seperti aku. Sangat, jawabnya. Bukan hanya karena keindahannya, tapi dari cara kamu menjaga dan merawatnya. Hanya seorang suami yang berhak untuk menikmati keindahan istrinya, balas Pelangi. Awan tersenyum. Sayangnya kakiku belum mendukung. Kalau tidak, mungkin kamu harus bersiap. Selain itu, aku masih harus memantaskan diri untuk kamu. Semakin merah saja pipi Pelangi. Awan mendekatkan wajahnya hingga menyisakan jarak satu ruas jari. Hal yang membuat Pelangi semakin berdebar dan refleks memejamkan matanya. Meskipun pencahayaan kamar redup karena hanya lampu tidur yang menyala, namun Awan dapat melihat wajah Pelangi yang memerah. Awan baru saja mencium bibirnya dengan gerakan yang lembut. Awan menatap langit-langit kamar. Sudah hampir 2 jam berbaring, namun belum juga tertidur. Kalau Pelangi telah terbuai dalam mimpi indahnya, justru Awan belum dapat memejamkan matanya. Apalagi saat tanpa sadar Pelangi bersandar di dadanya dan memeluknya seperti bantal guling, yang membuat jantungnya semakin berdebar. Lama-lama bisa kena sawan gue. Lantunan merdu yang berkumandang dari pengeras suara di masjid membangunkan Pelangi dari tidur lelapnya. Kesadarannya belumlah berkumpul sepenuhnya,
Ketika merasakan perutnya mendapat beban berat, tubuhnya menggeliat pelan disusul dengan kelopak matanya yang mulai terbuka. Rasa panas terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Menyadari posisinya sekarang, ia menjadikan lengan Awan sebagai bantal, sementara bibir suaminya itu menempel di keningnya. Entah sejak kapan, namun yang pasti ia merasa sangat malu mendapati dirinya tengah berpelukan dengan suaminya. Pelangi memandangi wajah suaminya lekat-lekat. Seorang pria asing yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya dan kini menjadi seseorang yang paling berhak atas dirinya. Tangannya terangkat membelai wajah itu, mengagumi setiap bagiannya. Mata, hidung, dan bibir menjadi perpaduan sempurna yang menjadikan Awan seorang pria yang sangat tampan. Hal yang mendorong Pelangi untuk membenamkan ciuman lembut di kening. "Assalamualaikum, Hubi," bisiknya pelan. "Waalaikumsalam, Hani," Balas Awan dengan senyum tertahan, juga mata yang masih tertutup rapat. Spontan, kelopak mata Pelangi melebar menyadari Awan telah terbangun. Rasa malu seketika menjalar dan membuatnya ingin bersembunyi di pusat bumi terdalam. Kala Awan membuka matanya, tubuh Pelangi bereaksi dengan sangat cepat. Ia terjingkat hingga hampir terjatuh dari tempat tidur. Beruntung Awan segera memeluk pinggangnya. "Awas jatuh." Pelangi tersipu malu. "Mas, Awan bangun sejak kapan?" "Sejak kamu melakukan ini." Awan menuntun tangan Pelangi untuk membelai wajahnya seperti yang tadi dilakukan istrinya itu saat baru terbangun. Pelangi semakin malu rasanya. Jika tidak segera beranjak, entah akan semerah apa wajahnya. Aku mau sholat, Mas. Tolong lepasin tangannya." Awan baru tersadar. Refleks ia langsung melepas tangan yang masih melingkar di pinggang istrinya. "Maaf." Awan masih duduk bersandar di tempat tidur ketika Pelangi masuk ke kamar dengan jubah mandi. Pelangi berjalan menuju lemari dan membuka jubah mandi, menyisakan handuk kecil yang menutupi setengah tubuhnya. Awan yang sedari tadi memperhatikan begitu terpaku memandang keindahan yang tersaji di hadapannya. Kulit punggung Pelangi yang putih bersih dan rambut panjang yang masih basah membuat Awan tak kuasa mengalihkan pandangannya. Ia bagai terhipnotis. "Kayaknya gue kena sowan beneran deh," gerutu batin Awan. "Mas mau sarapan di meja makan, apa mau aku bawakan ke kamar saja sarapannya?" tanya Pelangi sesaat setelah mengenakan pakaian. Detik itu juga, Awan tersadar dari lamunan. "Bareng sama ayah ibu saja." Tak dapat dipungkiri oleh Pelangi, perubahan besar dalam diri Awan menciptakan rasa bahagia tidak terkira dalam hatinya. Ia masih ingat ucapan Bik Minah beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa Awan tidak suka sarapan atau makan bersama keluarga. Kalaupun sempat sarapan di rumah, ia akan meminta Bik Minah membawakan makanan ke kamar. "Kita ke depan ya." Tangan Pelangi langsung menopang tubuh besar suami. "Bareng sama ayah ibu saja." Tak dapat dipungkiri oleh Pelangi, perubahan besar dalam diri Awan menciptakan rasa bahagia tidak terkira dalam hatinya. Ia masih ingat ucapan Bik Minah beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa Awan tidak suka sarapan atau makan bersama keluarga. Kalaupun sempat sarapan di rumah, ia akan meminta Bik Minah membawakan makanan ke kamar. "Kita ke depan ya." Tangan Pelangi langsung menopang tubuh besar suaminya yang hampir terjatuh saat berusaha berdiri sendiri. Awan belum sepenuhnya dapat menyeimbangkan tubuhnya sendiri. "Hati-hati, Mas. Ayo aku bantu ke depan." Kala Pelangi menuntun langkahnya keluar dari kamar dengan susah payah, senyum cerah terlukis di bibir Awan. Ia menatap istrinya penuh kasih. Pelangi tak pernah sekalipun mengeluh dengan kondisi sang suami dan tetap setia mendampinginya. "Pelangi." "Iya, Mas." "Sore nanti tolong ajarin aku ngaji ya." Perkataan tiba-tiba Awan membuat tatapan Pelangi langsung tertuju kepada suaminya.
Bola matanya langsung berkaca-kaca, yang kemudian berusaha ia samarkan dengan senyuman. Alhamdulillah, ucap Pelangi dalam hati. Suasana rumah terlihat sepi siang itu. Ibu Humaira sedang ikut dengan ayah Ahmad untuk menghadiri acara keluarga. Sedangkan Zidan sedang berangkat kuliah. Hanya Awan dan Pelangi yang tinggal di rumah. Pelangi sedang di dapur menyiapkan makan siang untuk suaminya. Karena mereka hanya berdua di rumah, maka Pelangi dan Awan akan makan di kamar saja. Agar Awan tak perlu repot berjalan dengan tongkatnya keluar. Saat memasuki kamar, terlihat Awan sedang duduk di atas sajadah dengan sarung dan peci. Tampak semakin tampan. Ia sedang belajar sholat dari buku panduan pemberian Zidan. Karena belum dapat berdiri tanpa menggunakan tongkat, maka ia menjalankan sholat dengan posisi duduk. Astagfirullahalazim, ucap Pelangi ketika melihat suaminya. Wanita itu meletakkan nampan berisi menu makan siang ke meja dan duduk di tempat tidur. Ia menunggu suaminya dengan sabar hingga selesai. Kamu kenapa lihatinnya begitu? Tanya Awan setelah menyadari Pelangi menatapnya dengan cara yang berbeda. Aku baru belajar sholat sendiri. Biasanya kan dituntun ayah dan Zidan. Pelangi terlihat ragu untuk berucap hingga akhirnya memberanikan diri. Arah kiblat ke sana, Mas, bukan ke situ. Ia menunjuk ke arah yang berlawanan dengan posisi Awan saat ini. Membuat raut wajah Awan seketika berubah. Pria itu menarik nafas dalam. Elah, kenapa gak bilang dari tadi sih? Terus barusan gue nyembah siapa?